Shalom, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Ya, makasih, Nak. Baik, hari ini kita bersyukur bersama, penuh sukacita merayakan kemenangan yang Tuhan capai dalam rangkaian peristiwa jalan salib sampai pada kematian pemakamannya. Dan pada hari yang ketiga, yaitu di hari Minggu pagi-pagi, di hari ini kita memperingati, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Maka tema hari ini saya mengadopsi tema yang ditetapkan oleh GBI secara nasional dan internasional, yaitu menang bersama Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-21. Ada ayat-ayat yang cukup banyak, tetapi mari kita simak bersama-sama. Saya membaca ayat genap dan jemaat akan baca ayat ganjil. Sampai selesai kita akan baca bersama-sama. Firman Allah berkata demikian, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tampaknya kurang siap ya. Oke. Saya mengulang sekali lagi, ini firman Allah, kita coba simak bersama. Saya sudah siapkan ayatnya untuk memudahkan kita bisa mengikutinya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Dunia memandang salib sebagai kutuk, hukuman, dan kekalahan. Di dalam Kristus, tentu salib bukanlah kekalahan. Salib diubah menjadi sebuah harapan dan kemenangan. Paskah mengingatkan kita akan kemenangan Kristus atas maut dan berdampak besar bagi setiap kita, para pengikutnya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai ke-21, Paulus menanggapi kebingungan jemaat Korintus pada waktu itu yang mulai meragukan akan adanya kebangkitan orang mati. Sekelompok orang seperti masa-masa yang sebelumnya ada di Israel yang tidak percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Ia menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah fondasi iman Kristen. Dan karena Kristus bangkit,
maka kita pun punya pengharapan untuk akan mengalami kebangkitan, kemenangan bersama dengan Dia. Nah, kemenangan apakah yang bisa kita dapatkan? Dampak apakah yang dibawa oleh kebangkitan Yesus? Nah, kita bisa lihat hal yang pertama, bahwa kemenangan atas dosa dan kematian. Kebangkitan Yesus merupakan sebuah deklarasi kemenangan atas dosa, atas kematian. Di dalam ayat yang ke-17 dalam bacaan kita tadi ditegaskan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, saya dan saudara, generasi sebelum dan sesudahnya akan tetap tinggal di dalam dosa. Nah, kematian Kristus buat saya memiliki makna kemenangan awal, di mana Yesus sudah selesai, katanya di atas kayu salib, menunaikan tugas Bapa, yaitu bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Ketika Yesus menghadapi banyak cobaan untuk menggagalkan rencana Allah ini dan misi penyelamatan yang diemban oleh Yesus Kristus, bahwa Dia diutus oleh Bapa ke dunia untuk bisa melayani orang-orang yang mengalami penderitaan, memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan yang sakit, bahkan memberikan harapan atas kematian yang telah terjadi. Sehingga kita bisa melihat selama Yesus hidup di dalam dunia, ada banyak karya yang telah Ia kerjakan. Kemudian setelah Ia menyelesaikan tugas dan Ia telah menang karena sudah mengalahkan semua keegoisannya sendiri. Dalam pergumulan di Getsemani maupun dalam ketergantungannya di atas kayu salib dengan tantangan martabat yang dihadapinya untuk turun membuktikan jika benar Ia anak Allah. Namun Ia tetap tergantung, tinggal tetap di sana demi saya dan demi saudara. Setelah selesai semuanya, Ia menyerahkan nyawanya dan akhirnya mati. Dunia memandang itu sebagai kekalahan. Dunia itu memandang sebagai sesuatu kehilangan harapan. Tetapi sesungguhnya itu awal sebuah kemenangan. Nah, kemenangan yang diperoleh setelah Yesus bangkit bukan kemenangan awal lagi, tetapi sebuah konfirmasi, sebuah bukti, sebuah peneguhan bahwa Yesus itu Tuhan. Dia hanyalah Allah yang menjadi manusia, karena Dia tidak akan kalah dengan kematian. Itu sebabnya Allah Bapa membangkitkan Dia dari kematian. Nah, tanpa kebangkitan Kristus tentunya iman kita tidak ada gunanya. Tapi karena Kristus benar-benar bangkit, maka dosa kita diampuni. Ia bangkit sebagai bukti bahwa korbannya di atas kayu salib itu telah diterima oleh Allah Bapa. Karya penebusannya di atas kayu salib itu berkenan di hadapan Bapa. Hal yang kedua juga bahwa kebangkitannya menjadi sebuah bukti bahwa kematian itu dikalahkan. Dia tidak tunduk atas kematian. Bahwa manusia sebenarnya yang sudah jatuh dalam dosa harus mengalami hukuman maut sebagai upahnya. Tetapi Yesus mengalahkan maut. Hai maut, di mana sangatmu? Yesus telah membuktikan bahwa Dia di atas segala-galanya. Salib menghapuskan hukuman dosa dan kebangkitan menghancurkan kuasa maut. Dengan kebangkitan Kristus kita tidak lagi menjadi tawanan dosa dan takut akan kematian. Kita tidak takut, nanti kalau saya mati, saya tidak memiliki kepastian ke depannya. Saya bingung, saya ragu. Ya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya bahwa kita meyakini setelah kematian dalam Tuhan, maka akan ada kebangkitan. Kita sudah diberikan juga status baru sebagai pemenang. Kita punya status baru yang pertama setelah kematian Kristus di atas kayu salib. Maka orang-orang yang percaya akan korbannya dibenarkan. Status bahwa kita adalah orang-orang yang benar karena Allah membenarkan kita
bukan karena diri kita yang benar. Maka setelah kebangkitannya, bukan cuma status bahwa kita orang yang benar atau yang dibenarkan oleh Allah, tapi juga sebagai pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Jadi hidup kita sekarang telah merdeka dari dosa. Karena itu perlu buat kita untuk mengisinya dengan mengerjakan keselamatan yang kita peroleh dengan takut dan gentar dan dengan senantiasa taat kepada Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 menegaskan hal ini. Jadi supaya kita sekalian sebagai orang yang percaya, yang telah menerima keselamatan itu, maka kita kerjakan, kita pegang, kita pertahankan sebagai juara yang sudah menang, sebagai juara yang berkemenangan, untuk dapat tetap berkemenangan dalam hidup kita sampai pada akhir hayat hidup kita. Nah, itu yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus menjadi konfirmasi kemenangan atas dosa dan atas kematian. Sehingga kita tidak lagi menjadi tawanan dosa. Kita tidak lagi terikat hidup dalam dosa. Kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Sebagai orang yang percaya, kita punya kuasa Allah dengan kemenangan di atas segala hukum dosa yang ada. Nah, yang kedua, bahwa dengan kebangkitan Yesus, Injil yang tersebar leluasa. Nah, ayat yang ke-14 berkata tadi dalam ayat bacaan kita, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, omong kosong berita Injil itu. Memang ketika Yesus bangkit, ada sejumlah orang, para tua-tua, para penguasa yang ketakutan. Kemudian menyuap para prajurit yang menyaksikan kebangkitan itu. Untuk mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri, bukan bangkit. Bahwa pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Kita bisa lihat bahwa berita Injil tersebar luas. Kabar baik, kabar keselamatan itu bisa menjangkau setiap manusia di seluruh pelosok dunia dan memberikan sebuah harapan. Karena itu kita bisa lihat jika tidak ada kebangkitan Kristus, maka sia-sia pemberitaan Injil. Mau ngomong apa, maka itu menjadi cuma cerita bohong, isapan jempol belaka. Tetapi kebangkitan Yesus yang dicatat sejarah menjadi sebuah bukti bahwa ini cerita yang sangat menyenangkan, exciting, semangat bahwa kita cerita tentang Yesus yang tidak kalah terhadap maut, yang tidak kalah terhadap kematian, tetapi Kristus yang bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Ada banyak tokoh-tokoh agama yang setelah mati dia tidak bisa hidup sampai sekarang. Ya, kita Kristen bukan agama. Kristen itu adalah pengikut Kristus yang sampai sekarang dan untuk selama-lamanya ukurannya bukan bagaimana kita bertata agama, tetapi bagaimana kita tetap setia mengikut Yesus sampai akhir kehidupan kita. Kebangkitan Kristus bukan hanya menjadi isi Injil, melainkan sumber kuasa Injil itu sendiri. Karena dia hidup, maka setiap berita tentang kebangkitan, setiap berita tentang kerajaan Allah akan membawa kuasa untuk mengubah hati orang, akan membebaskan setiap jiwa yang terbuka dan mau menerima firman Allah, akan memulihkan dunia ini. Injil bukan sekedar kabar baik. Injil itu adalah kuasa Allah yang bekerja atas setiap insan manusia yang mendengar beritanya karena Kristus telah bangkit. Jadi dengan Injil itu orang-orang jahat bisa bertobat. Dengan Injil itu orang-orang yang nyaris binasa bisa diselamatkan. Jadi kita memberitakan Tuhan yang hidup menang atas maut. Tuhan yang dengan kemenangannya itu memberikan jaminan bahwa ia menyertai setiap orang yang percaya, yang mau dipakai dia, yang juga mau meneruskan kabar baik itu sampai kepada kesudahan alam, kata firman Tuhan. Bahwa ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman.
Ketika kita taat, ketika kita menjadi alat, ketika kita menjadi kitab yang terbuka, ketika kita menjadi saksi hidup bahwa Kristus itu memang hidup dan Kristus itu sudah menang. Maka kehidupan orang yang percaya harusnya menampilkan kehidupan yang berkemenangan, bukan kehidupan yang kalah. Bukan kehidupan yang putus asa, bukan kehidupan yang tidak terpuji, tapi kehidupan yang dapat memuliakan Allah Bapa. Dan yang terakhir, maka kemenangan yang memberi harapan baru dan pasti. Jadi kebangkitan Kristus itu bukan cuma mengalahkan dosa, kematian. Kemudian bukan cuma juga membuat Injil tersebar leluasa, tetapi kebangkitan Kristus membawa kemenangan yang memberi harapan baru dan harapan yang pasti. Jikalau ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jika kita menaruh harapan di dunia ini saja katanya. Jadi jika fokus hidup kita itu cuma di dunia ini, berharap Tuhan tolong kita selama hidup di dunia ini, kita membangun kehidupan selama di dunia ini, dan lain sebagainya hal serupa itu, maka disebutkan bahwa kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya Tuhan ingin supaya kita ini sekarang setelah tahu bahwa Yesus itu bangkit, kita tidak meletakkan harapan kita cuma kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi di masa-masa kekekalan nanti jauh lebih penting daripada itu. Karena itu Paulus melanjutkan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita adalah orang yang paling malang, kata Rasul Paulus. Tapi karena ia bangkit, harapan kita tidak sia-sia. Melainkan harapan kita bukan mudah-mudahan. Harapan kita bukan ya semoga saja terjadi harapan itu. Tetapi harapan orang yang percaya di dalam Tuhan memiliki kepastian karena janji firman Allah ya dan amin. Harapan kita bukan hanya untuk hidup ini saja, tapi untuk hidup kekekalan nanti. Dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, setiap cobaan pergumulan yang kita juga hadapi, percayalah bahwa kita punya harapan dalam Tuhan. Dan percayalah juga ketika ada masalah yang kita hadapi, ada Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, tetapi bagi orang yang mengasihi Dia. Karena itu tugas kita adalah tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena Allah mengenal siapa orang yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segala ketulusan hati, maka dalam setiap aspek kehidupan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, karena itu kita percaya kita adalah orang-orang yang menang. Ada masalah apapun, seberat apapun, maka pasti ada jalan keluar. Kata firman Tuhan, karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Pasca adalah deklarasi bahwa terang selalu menang atas gelap. Hidup menang atas maut, dan kasih menang atas kebencian. Peristiwa Paskah membangkitkan harapan yang baru bagi umat manusia. Kebangkitan Yesus merupakan kemenangan bagi orang percaya karena Kristus telah mengalahkan maut dan Ia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Harapan baru apa sih yang bisa kita peroleh sebagai orang yang percaya dengan peristiwa kebangkitan Yesus itu? Mari kita lihat dua hal yang saya ingin supaya kita bisa meyakininya. Yaitu yang pertama, setelah kebangkitan Yesus, kita memiliki harapan baru, harapan yang pasti. Murid-murid menyaksikan kematian Yesus di Sabtu Sunyi, sepi. Tidak ada hal yang bisa diharapkan. Coba ada banyak hal. Petrus mungkin sudah meninggalkan, ada Lewi, murid Yesus juga sudah meninggalkan pekerjaannya untuk ikut sepenuh waktu. Ternyata harapannya hilang, sirna ketika menyaksikan Yesus tergantung di atas kayu salib. Murid-murid menjauh ketika orang yang selama hidupnya 3,5 tahun
dia bersama ternyata ditetapkan dihukum mati. Ada banyak hal yang lain sampai kepada dia melihat kematian yang tragis. Tragis sekali. Semua menghilangkan semua harapan yang sebelumnya ada. Sebelumnya ada. Bukan cuma itu kesedihan yang mereka alami. Di Sabtu itu para murid kemarin merenungkan kenapa semua ini bisa terjadi. Salah satu rekan yang sangat dekat dengan dia, yang selalu bersama kami selama ini bersama 12 orang. Tapi kini kita cuma tinggal 11 orang. Karena satu orang telah bunuh diri. Tragis hidupnya. Kenapa Yudas teman aku mengkhianati Yesus? Kenapa ia menyesal dengan cara yang salah? Kenapa ia bunuh diri? Kenapa semua ini terjadi? Semua sunyi, semua sepi. Mereka ketakutan. Bahkan saking ketakutannya mereka berkumpul bersama menutup pintu rapat. Di masa itu pintu tidak harus tertutup, dikunci. Tapi saat itu kunci. Pintu dikunci. Mereka ketakutan, mereka ada di dalam, mereka diam. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka merasa harapan saya, kirain saya tinggalkan pekerjaan saya ini, saya dapat sesuatu yang lebih baik. Ternyata saya menyesal juga kayaknya salah. Terus abis ini saya ngapain lagi? Akankah saya kembali? Mungkin Petrus berpikir, gua balik aja dah mancing. Itu sebabnya setelah kebangkitan Yesus sekalipun, Petrus ajak teman-temannya untuk mancing lagi. Sampai akhirnya Yesus menemui dia ketika dia mancing di Danau Tiberias. Ada banyak hal yang terjadi di Sabtu sunyi itu. Ada banyak hal yang lain. Tapi mereka tidak pernah berpikir, tidak pernah menyangka, tidak pernah tahu bahwa cuma beberapa waktu kemudian akan ada kemenangan, akan ada kebangkitan, akan ada harapan yang baru. Harapan baru yang memberi kepastian, yaitu memiliki masa depan yang cerah. Inilah yang diberikan Yesus dengan kebangkitannya. Mungkin kita pernah putus asa. Mungkin kita berpikir jalan hidup kita kayaknya suram, madesu. Jalan sudah buntu, tidak ada harapan lagi. Tetapi peristiwa Paskah itu bukan sekedar peringatan atas kemenangan Yesus atas maut. Tetapi juga jaminan nyata bagi masa depan yang penuh harapan. Karena itu Yesus hidup. Kita tidak berjalan dalam kegelapan. Karena ia telah bangkit, ada hari esok yang pasti. Bukan sekedar impian, harapan yang bisa tidak tercapai. Melainkan sebuah janji yang teguh karena firman-Nya terbukti dan teruji. Dalam dunia yang sering tidak pasti, kebangkitannya adalah kepastian terbesar bahwa kasih, hidup, dan terang akan selalu menang di atas segala-galanya. Kita bisa lihat di sini bahwa di dalam Yesus kita bisa menaruh harapan yang pasti. Asal kita tetap percaya, asal kita tetap taat, asal kita tetap berserah dan coba mengikuti apa yang Bapa kehendaki. Dia tidak pernah membawa kita kepada tujuan yang salah. Dia tidak pernah membawa kita kepada kecelakaan karena dia tidak pernah merancangkan hari depan yang kecelakaan tadi. Tapi hari depan yang penuh harapan, kata firman Allah. Dari sejak dunia ini ada, maka Yesus merancangkan sesuatu yang baik. Ketika manusia jatuh dalam dosa pun, Allah merancangkan sesuatu yang baik. Cari jalan solusi agar manusia bisa kembali kepada tujuan Allah. Demikian pun saya dan saudara, harapan Tuhan adalah kita kembali kepada tujuan Allah. Tujuan Allah adalah aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah yang Yesus, itulah yang Allah, itulah yang Roh Kudus bantu kita. Supaya kita bisa memperoleh sebuah masa depan yang cerah. Sebabnya anak-anak muda harusnya tetap bersemangat dalam Tuhan. Mereka tidak makin jauh, mereka harus makin dekat. Mereka membangun masa depannya.
bukan dengan upaya sendiri, tetapi dengan berharap pertolongan Tuhan, supaya masa depan yang ia tata, maka itu menjadi sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga ia bisa mencapai yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah siapkan. Yang terakhir, yang kedua, harapan baru apa yang kita bisa peroleh adalah memperoleh kepastian keselamatan. Ini yang terpenting, bahwa firman Allah menyatakan, karena Allah tidak menetapkan kita, saya dan saudara, untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah tidak pernah merancangkan berharap kita mendapat celaka dan kita tidak selamat. Justru demi keselamatan kita, ia berani mengorbankan anaknya sendiri. Roma berkata, jika ia sendiri tidak menyayangkan anaknya, apakah dia tidak akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita? Firman Allah 1 Tesalonika 5 ayat 9 ini menegaskan bahwa Allah tidak menetapkan saya, tidak menetapkan saudara untuk ditimpa murka. Jadi peristiwa Paskah adalah bukti nyata kasih Allah yang menolak saya, yang menolak saudara untuk dihukum. Dia menetapkan dengan kasih-Nya supaya anaknya sendiri menebus menggantikan posisi kita. Karena kasih Allah tidak menghendaki kecelakaan dalam orang-orang yang dikasihinya. Kasih Allah tidak menghendaki sebuah hukuman. Kadang-kadang kita, orang-orang yang mengasihi orang-orang yang kita kasih, dalam situasi tertentu kita kesal, kita sumpah serapah, kita mengucapkan kata-kata kutuk, kita mengucapkan kata-kata hukuman atas pasangan atau atas orang-orang yang pernah kita kasihi. Kadang-kadang kebencian bisa melanda kita, tapi Allah tidaklah seperti manusia. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap merancangkan yang terbaik buat kita, sekalipun kita tidak seperti itu. Karena itu peristiwa Paskah membuktikan bahwa Allah menolak menghukum manusia. Dia harus membangkitkan. Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa sebagai bukti bahwa dia tidak menghendaki kita tetap tinggal dalam dosa dan kita tetap tinggal dalam kematian hukuman. Melainkan menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Salib adalah tempat murka ditanggung. Dan kebangkitan adalah tanda bahwa keselamatan telah dimeteraikan. Bagi setiap orang percaya, Paskah bukan hanya kemenangan atas maut, melainkan jaminan akan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu setiap kita yakin percaya, kita bukan saja memiliki masa depan selama hidup di dunia ini yang cerah, yang baik, yang penuh harapan. Tapi juga Tuhan memikirkan masa depan kekekalan nanti, di mana Tuhan berkata dalam kitab Yohanes, supaya di mana aku ada, di situ kamu berada. Aku tempatkan engkau dalam komunitas aku di awal pertama, dan aku ingin engkau pada akhir hidup engkau, bahwa engkau tetap ada dalam komunitas aku bersama. Itu sebabnya orang-orang yang semakin jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak lagi ibadah, orang-orang yang tidak lagi beribadah, tidak lagi berdoa, tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi menghampiri Allah, tidak lagi memuji, tidak lagi menyembah, mendukakan hati Tuhan. Firman Allah mengingatkan, jangan dukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus undur daripada kita, maka kita tidak ada penolong. Dan ketika tidak ada penolong dalam hidup kita, upaya yang kita lakukan selalu gagal, dan selalu gagal. Ketahuilah kalau kita hari ini berhasil, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena ada Allah yang menopang dan menolong kita. Karena itu jangan lupa, semua karena anugerahnya, semua karena kasih-Nya, semua karena kebaikannya. Semua indah dibuat Tuhan pada waktunya. Karena itu kita tetap percaya kepada Dia. Mulai hari ini kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Mari kita menang bersama Tuhan. Menang atas setiap pergumulan hidup. Menang atas setiap tantangan yang kita hadapi. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, kita mampu tetap semangat, tetap setia, tetap melayani Dia, apapun juga. Jangan kiblat kepada manusia, bahkan jangan kiblat kepada tokoh agama. Karena tokoh agama juga manusia. Tapi kiblatlah kepada Allah yang adalah Tuhan yang sempurna. Dia telah menang atas maut. Dan Dia memberi harapan yang baru, yang penuh dengan kepastian akan hari esok. Karena itu, yuk mari kita semangat sampai Maranatha, Tuhan datang kembali.
Kemenangan Kristus bukan hanya untuk dikenang, sekali lagi, tetapi untuk dihidupi. Kita menang bersama Kristus. Jadi ketika kita memilih mengampuni, meski disakiti, itulah kemenangan. Ketika kita tetap setia, meski ditolak atau dilecehkan, itulah kemenangan. Ketika kita bangkit dari kegagalan, karena tahu Tuhan belum selesai dengan urusan kita, itulah kemenangan. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau kita masih hidup sampai sekarang, Allah belum selesai dengan kita. Dia masih mau mengerjakan ada hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Karena Allah sangat merindukan bahwa rancangannya terjadi atas hidup kita. Karena itu Paskah mengubah hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Karena Tuhan kita hidup. Amin. Mari kita bangkit diri. Mari kita angkat lagu pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Sekali lagi ya, semangat. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Baik, Ibu Nonon akan pimpin kita dalam doa merespon firman Allah. Percaya Tuhan, dengan kebangkitan Yesus pada hari ini membawa semangat baru buat setiap kami. Kalau kami mungkin yang lalu mungkin sudah mulai suam-suam kuku, tapi hari ini dengan kebangkitan Yesus terus Tuhan berkobar-kobar dalam hidup kami, supaya pelayanan kami lebih maksimal lagi, mengikuti ibadah kami lebih rajin lagi Tuhan. Biarlah kami siap untuk terus melayani Engkau. Kami siap untuk terus mengiring Engkau Yesus. Karena kami tahu kebangkitan Tuhan membawa perubahan buat setiap kami. Perubahan dalam hal apapun Tuhan, dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus mengerti Tuhan bahwa karena kebangkitan-Mu ada hari esok buat kami. Ada kemenangan yang baru buat setiap kami. Ada harapan yang baru buat setiap kami. Sehingga Engkau harus dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk lebih dan lebih lagi dalam mengiring Engkau Yesus. Memberkati hamba-Mu Pak Paulus Pujianto, biarlah setiap hari kuasa perkataan Allah ada bersamanya. Kuasa firman Allah terus Tuhan ada bersamanya untuk bisa mengimpartasikan kuasa firman itu buat setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Yesus. Untuk lebih mengenal lagi firman Tuhan itu dengan benar Bapa. Terima kasih, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, anak cucu menantunya, berkati semuanya Tuhan. Berkat Allah melimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Gembala kami dengan baik berserta keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami. Mari semua kita katakan amin.